Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu ditunjuk oleh presiden jadi menteri pendidikan. Kamu diberikan tugas oleh presiden untuk mereformasi, untuk membuat perubahan di sistem pendidikan di negara kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa membuat suatu perubahan sistemik dalam pendidikan. Nama saya Radian, saya mahasiswa S2 pendidikan di Harvard University. Dan hari ini saya belajar banyak dari profesor saya, Profesor Reimers, tentang bagaimana sistem pendidikan itu dapat direform. Dan yang paling penting adalah memastikan reformasi tersebut, perubahan tersebut terjadi dan juga bisa bertahan lama. Kalau kita berpikir tentang reformasi, perubahan, maka mungkin yang terbersit di kepala kita adalah, wah, kita harus punya suatu target-target yang besar, target-target yang ambisius. Dan mungkin yang kita bayangkan adalah kita harus melakukan studi-studi ini itu, kita harus mendatangkan ahli dari berbagai banyak tempat. Itu benar. Tapi apa tugas kamu sebagai seorang pemimpin? Apa tugas kamu ketika kamu diminta untuk memimpin suatu perubahan? Tidak hanya di level negara, tapi juga di level daerah, atau di level sekolah, atau misalnya kamu baru ditunjuk jadi kepala sekolah dan kamu ingin membuat suatu perubahan. Tugas utamanya sebetulnya adalah komunikasi. Iya, benar. Kenapa? Karena sebenarnya yang namanya reformasi perubahan itu nggak cuma sekedar masalah, oke, apa yang harus kita lakukan? Apa data-data yang penting yang bisa menjadi dasar dari perubahan kita? Nggak cuma itu aja. Tapi untuk bisa memastikan bahwa suatu reformasi, suatu perubahan itu berjalan dengan lancar, maka kamu juga harus memastikan bahwa kamu memiliki dukungan. Kamu harus memastikan bahwa kamu memiliki support yang luas dari masyarakat. Itulah kenapa tugas utama dari kamu memimpin reformasi adalah komunikasi. Nah, langkah selanjutnya, ketika kamu memastikan agar komunikasi ini dapat didengar dan juga dapat disetujui oleh banyak pihak, maka ada 5 perspektif, ada 5 lensa yang bisa kamu gunakan. Yang pertama adalah lensa budaya. Kita harus melihat pendidikan sebagai suatu produk budaya. Pendidikan ini bukan suatu tentang pengajaran aja, tapi pendidikan itu berkaitan besar dengan budaya apa yang ingin kamu ajarkan. Dan yang namanya budaya itu juga akan berinteraksi dengan budaya-budaya kecil yang ada di masyarakat. Contohnya, akan ada budaya di dalam keluarga, akan ada budaya di dalam lingkungan. Misalnya kamu jadi kepala sekolah dan kamu mau membuat suatu perubahan, maka coba pikirkan, kira-kira apa budaya yang ada di lingkungan tersebut? Apa kira-kira budaya yang ada di sekolah tersebut? Apa yang budaya-budaya yang dimiliki oleh orang tua dan juga dimiliki oleh anak-anak yang ada di daerah tersebut? Dari situ kita bisa mengkomunikasikan apa yang ingin kita perubah dengan baik sesuai dengan budaya yang ada. Lensa kedua adalah psikologi. Nah, masalah psikologi ini lebih tepatnya adalah tentang apa sih yang sudah dipelajari, apa hasil penelitian dan riset yang membuktikan bahwa ini adalah cara belajar yang efektif, ini adalah cara belajar yang efisien. Itu adalah lensa yang kedua, yaitu psikologi. Lensa yang ketiga adalah lensa institusional. Memandang pendidikan sebagai arena tempat banyak institusi, banyak lembaga yang saling berkaitan di dalam sana. Kita tahu bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya tentang sekolah. Walaupun kamu menjadi kepala sekolah, walaupun kamu menjadi guru, tapi pekerjaan kamu akan berkaitan dengan banyak institusi dan lembaga-lembaga lain di dalam masyarakat. Selain sekolah, tentunya ada pemerintah dan juga ada misalnya ada organisasi masyarakat, ormas, dan juga ada misalnya komunitas desa. Itu adalah bagian dari lensa institusional yang perlu kamu perhatikan. Dan juga lensa yang keempat adalah lensa politik. Ini penting karena kita harus memperhatikan pendidikan sebagai suatu arena tempat banyak kepentingan. Ini berhubungan sama yang tadi saya sebutkan ya. Ada banyak institusi, maka juga ada banyak kepentingan. Sehingga kita juga harus sadar bahwa ketika membuat perubahan pendidikan, kita juga sebenarnya sedang membuat perubahan politik. Dan terakhir, lensa profesional. Kita harus memandang yang namanya perubahan itu sebagai upaya yang sebetulnya melibatkan guru-guru yang merupakan profesional. Seringkali kita melihat, oh yang namanya guru itu kan adalah tenaga pengajar. Tapi sebenarnya di luar tenaga pengajar, mereka juga adalah profesional. Mereka adalah profesi yang sama dengan seperti dokter, dan juga seperti pengacara, dan juga seperti orang-orang yang pergi pada kantoran. Orang guru-guru ini pun juga datang dan mereka juga punya professional goals. Mereka juga adalah seorang profesional yang punya tujuan dan juga punya perkembangan yang ingin mereka capai dalam karir mereka.
Nah, 5 lensa ini saya adaptasi dari profesor saya, Profesor Fernando Reimers. Dia menulis buku yang menarik tentang bagaimana kita menggunakan 5 lensa dalam memandang perubahan. Nah, ketika kamu ditunjuk menjadi seorang pemimpin dan kamu mau membuat perubahan pendidikan, maka kamu harus bisa mengkomunikasikan perubahan tersebut dan menggunakan 5 lensa ini. Karena pastinya ketika kamu membuat perubahan, akan ada banyak aktor-aktor, akan ada banyak stakeholder yang akan bertanya sama kamu. Dan itu adalah tugas kamu sebagai pemimpin perubahan. Dan terakhir, tentunya kita harus memastikan bahwa ide utama dari perubahan itu jelas. Ide dan visinya itu jelas, clear, apa yang ingin kamu capai. Dan kamu tidak usah terlalu banyak bikin perubahan. Fokus pada satu hal aja. Contohnya, ini dari Profesor Reimers juga mengajarkan kepada saya. Di Portugal, mereka pernah membuat suatu reformasi pendidikan dan mereka fokus pada satu aspek, yaitu meningkatkan literasi numerasi dan juga literasi numerasi, literasi angka dan juga literasi membaca. Mereka fokus pada satu tujuan dan mereka bisa mudah beradaptasi karena mereka fokus sama satu hal aja. Jadi ketika ada tekanan dari sana sini, mereka bisa dengan mudah beradaptasi dan bisa mencapai tujuannya. Dan dengan memiliki fokus tersebut juga mempermudah kamu sebagai pemimpin untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut. Jadi itu ya, kalau misalnya kamu mau membawa pendorong perubahan pendidikan, misalnya kamu menteri, misalnya kamu kepala sekolah, atau guru, atau orang tua, atau siapapun yang kamu merasa kamu ingin membawa perubahan di bidang pendidikan, maka tugas utama kamu adalah mengkomunikasikannya dengan baik, membawa banyak stakeholder dan aktor-aktor yang terlibat, dan memastikan bahwa mereka pun juga masuk ke dalam perubahan ini, mereka juga memiliki bagian dari peranan ini, mereka memiliki bagian dan peranan dari perubahan ini, dan kedepannya perubahan ini bisa lebih lama berdampaknya, bisa lebih bermanfaat, dan paling penting berorientasi pada murid-murid, pada orang-orang, pada siswa-siswa agar mereka bisa belajar dengan lebih baik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.